Beberapa hari terakhir ini, Indonesia diguncang demo besar-besaran di berbagai kota, mulai dari ibu kota Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Medan, hingga berbagai daerah. Demo ini terjadi karena keputusan pemerintah terkait pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR yang nilainya puluhan juta setiap bulannya. Kebijakan ini dianggap tidak adil di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok, inflasi, serta kesenjangan ekonomi. Tunjangan ini bukan hanya soal anggaran, tetapi menjadi simbol kesenjangan antara elit politik dan juga kehidupan sehari masyarakat. Rasa muak masyarakat pun akhirnya meluap ke jalanan. Jakarta menjadi titik awal ribuan masyarakat turun ke jalan menuntut keadilan. Namun, suasana cepat berubah ricuh. Sebagai anak, saya berdiri di sini sebagai orang tua. Saya berdiri di sini sebagai masyarakat yang tertindak. Gas air mata mulai dilepaskan. Halte-halte bus Transjakarta hangus terbakar. Tak hanya itu, pos polisi pun mulai dibakar oleh massa. Dan yang paling menyakitkan, seorang driver ojek online, Afan Kurniawan, tewas setelah terlindas kendaraan aparat. Jakarta hari itu kacau, jalan-jalan utama ditutup, transportasi lumpuh, toko-toko mendadak tutup lebih awal, suara sirine di mana-mana, teriakan massa, dan ledakan gas air mata bercampur menjadi satu. Warga yang biasanya hanya ingin pulang kerja pun ikut terjebak dalam kekacauan. Jakarta benar-benar berubah menjadi pusat kemarahan rakyat. Dari ibu kota, gelombang protes merambat cepat. Di Bandung, gedung DPRD dibakar massa. Di Solo dan Semarang ikut bergolak. Di Makassar, tragedi lebih parah. Dan 4 orang tewas terjebak dalam kobaran api. Aksi ini merambah sampai Yogyakarta, Medan, hingga Papua. Ini bukan sekedar isu tunjangan, tapi keresahan yang dirasakan di banyak kota. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Keadaan demo di kota Surabaya damai karena Kapolrestabes Surabaya menyepakati tuntutan para mahasiswa. Tapi di Kediri, gedung DPRD hangus terbakar. Di Medan dan juga Padang dipenuhi dengan aksi massa. Dan di Balikpapan, ratusan warga menyalakan lilin mendoakan untuk keadilan Afan. Di tengah kekacauan ini masih ada rasa kemanusiaan. Aparat kepolisian dan juga para pedagang kecil berbagi minuman. Kalau kita hubungkan dengan Pancasila, banyak nilai Pancasila yang dilanggar. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nyawa rakyat seharusnya dilindungi, bukan hilang di jalanan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi, justru rakyat harus turun ke jalanan karena suaranya yang tidak didengar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah inti dari demo. Rakyat merasa tidak adil karena wakilnya hidup mewah, sedangkan rakyatnya berjuang untuk makan sehari-hari. Tapi kita juga melihat sila ketiga, persatuan Indonesia. Aksi gotong royong saling menguatkan, inilah yang menjadi harapan. Tekanan masyarakat ini akhirnya membuat Presiden Prabowo mengambil langkah tegas. Mencabut tunjangan DPR, melarang perjalanan luar negeri anggota dewan, dan menjanjikan evaluasi yang besar. Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri RI. Tapi bagi rakyat, ini bukan sekedar soal uang perumahan. Ini tentang kepercayaan yang sudah lama retak. Indonesia memang merdeka! Sur! Tapi rakyat yang menderita! Sur! Demo ini merupakan alarm keras untuk bangsa. Rakyat hanya minta satu hal, keadilan. Pertanyaannya, apakah kali ini suara rakyat benar-benar didengar? Ataukah hanya tenggelam dalam privilege elit? Arah demokrasi kini ditentukan oleh keberanian untuk mendengarkan para rakyatnya.
Surabaya.